dia di rumah itu udah nggak nangis lagi tapi muntah terus. Dan masih kecil banget kan, 1 tahun kurang sebulan, jadi nggak bisa bicara apa-apa, cuma rewel. Tiba-tiba terakhir pas makan yang terakhir tuh muntah. Di situ begitu baru muntah kejang. Jadi aku dari rumah sakit terus yang ke Bandung buat sidang, terus balik lagi. sempat dibawa ke rumah sakit karena kena pedang. Itu benar nggak sih? Oh iya, kemarin kepala aku disobek 7 jahitan. Jadi dia harusnya ke atas kepala aku gini. Dia gini. Itu bang. Hai guys, welcome back to Ngobrol Asik. Hari ini aku kedatangan perempuan cantik di depan aku. Aduh, kalau udah ketemu dia tuh merasa gimana gitu. Ada Marcella Zalianty. Tapi bener loh, makin cantik aku ngeliatnya, makin muda. Masa sih enggak kamu yang Enggak ada, enggak lah. Ini karena aku lagi aku sih enggak, ini udah jelas berat badanku bertambah. Ya itu biasa lah, umur segini ya kan. Apa sih kesibukannya sekarang apa? Aku tuh kesibukannya bervariasi ya, bermacam-macam sih. Kemarin baru menyelesaikan pementasan. Masih ya? Laksamana ke Malahayati. Oke. Lagi ngangkat tokoh itu untuk di dalam platform seni gitu. Jadi dari mulai komiks, terus kayak pementasan teater gitu, menghidupkan kembali pertunjukan teater gitu, tokoh-tokoh yang memang inspiratif yang belum pernah terangkat. Terus kemudian kita lagi mau bikin lagi development filmnya juga gitu. Jadi ada 3 cerita yang aku lagi develop. Dari teater itu jadi sebuah film? Sebenarnya skrip filmnya udah jadi lebih dulu. Hanya memang untuk waktu itu kepotong pandemi, kan industri film kan lagi nggak banget ya, bioskop pada tutup segala macam, so it's impossible. Jadi akhirnya kita tunda semuanya. Akhirnya pas selesai semua kita wujudinnya teater dulu kemarin. Jadi disamakan dengan HUT-nya Angkatan Laut, karena kan dia the first lady admiral in the world tuh. Siapa namanya? Malahayati ya. Malahayati, dia laksamana perempuan pertama di dunia perang modern sampai bikin si Ratu Elizabeth pertama kirim Lancaster ke Aceh pada saat itu cari ini perempuan siapa sampai bisa bunuh Cornelis de Houtman tuh penjahat Belanda yang paling ditakuti pada masa itu dengan tangannya sendiri. Jadi keren loh kalau filmnya bisa cepat tayang. Ini doain ya, belum kalau tayang sih masih. Tapi ini masih baru teaternya kan? Teaternya. Teaternya tayang di? Kemarin di Garaha Bakti Budaya. Udah. Aku udah sempat info kamu juga. Cuman kalau kayak pada nggak. Bulan apa sih? Oktober kemarin. Oh, Oktober. Ini lagi pusing-pusingnya ikut Mas Ana. Gitu. Ya aku pengen banget lah kalau yang sejarah-sejarah gitu. Iya, nanti ya kapan lagi kalau kita bikin lagi aku kasih tau kamu. Terus kemudian aku apa lagi ya? Parvi masih. Terus dan kamu kan sekarang jadi ketua Parvi ya? Iya. Baru dong. Enggak, ini udah ke yang kedua sebenarnya, periode kedua. Periode kedua berarti tahun kedua nggak? Tahun kedua. Tahun kan 5 tahun satu periode. Berarti kamu udah tahun betul. Tahun berikutnya nih udah 5 tahun selesai. Betul. Loh, berarti kemarin tuh banyak kepotong pandemi gitu. Iya, jadi kan nggak terlalu kedengar. Aku baru dengarnya kamu menjadi ketua Parvi terus belakangan ini loh. Iya, enggak, ini lagi yang kedua. Gitu. Terus terus apa lagi? Aku juga baru bikin produk ya, udah usaha juga gitu, bikin satu produk fashion tapi sustainable fashion gitu. Kayak gimana? Baju golf namanya Mars. Ada Instagramnya @Mars. Oh, jadi golfer banget sekarang ya? Aku tuh sebenarnya golf tuh ya udah dari 10 tahun sebelum pandemi. Oke, jadi udah 15 tahun lalu lah gitu ya. Udah lama banget, terus 10 tahun berhenti. Bayangin nggak? Jadi aku tuh justru masih muda waktu zaman kuliah. Justru dari dulu udah suka. Suka banget, emang suka main golf. Itu satu-satunya aku nggak ahli sama sekali udah nyoba. Terus pas udah agak berapa punya anak segala macam tuh stop tuh. Punya anak gini-gini. Sudah gitu pandemi tiba-tiba main lagi. Sekarang. Ya, karena waktu itu nggak banyak pilihan kita olahraga apa. Akhirnya golf lagi. Dan akhirnya sampai sekarang. Nah terus aku tuh ngerasa pakaian golf perempuan tuh agak susah waktu itu di Jakarta. Lebih banyak tuh laki. So aku pikir kenapa nggak aku bikin sendiri gitu. Baru nih? Setahun lebih sih. Kamu jualannya masih di online, ada website sama baru masuk tahun pertama di website, sama ada di New Kuta Golf di Bali. Terus ada di Cilandak Golf. Oh, jadi toko-toko juga udah ada ya. Jadi bukan hanya online. Iya, mereknya kita kayak consignment gitu ya.
Mereknya Mars. Mars tuh jadi Instagramnya mars.golf. Jadi Mars itu adalah bagian daripada ekosistem. Kalau kita mau bikin lapangan golf tuh harus ada Marsnya. Yes. Terus bajunya semuanya tuh eco-friendly, ramah lingkungan. Jadi bahan-bahannya tuh yang bambu, yang recycle, yang organik. Yang sekarang lagi hits yang gitu-gitu. Gitu. Tapi kan seorang Marcella Zalianty ini kelihatannya sibuk dengan organisasi, sibuk dengan banyak hal lah gitu. Kamu kan nggak bisa diem gitu. Kehidupan rumah tangga dan anak-anak tuh gimana sih ngebalancein antara semua itu? Kalau aku tuh anak-anak selalu menjadi prioritas nomor 1 ya. Jadi alhamdulillah sih nggak ada masalah gitu. Tapi ya pasti resikonya satu ya. Pasti kamu akan kehilangan me time. Yes. Your me time definitely. Terus hang out with friends, misalnya waktu bersama teman-teman itu pasti akan terkorbankan ya. Terus kemudian capek aja. Gitu. Gak bisa istirahat. Susah deh Pak. Istirahat, tapi ya bisa diatur sih. Tapi kan anak yang paling kecil sempat waktu itu sakit kan. Terus sekarang keadaannya gimana? Alhamdulillah udah oke. Itu sebagai seorang ibu aku bisa ngerasain banget, nggak usah sakit yang panas dan flu aja. Panas flu aja kita yang udah kayak udah sakitnya ke gua aja gitu kan. Itu udah lama sih, itu kan tahun pas dia usianya 1 tahun kurang sebulan. Sekarang dia 10 tahun. Iya kan itu kan kita ngobrol masalah sakit itu zaman 2014 kalau nggak salah. Iya, dia lahir tuh 2013. Iya, baru-baru. Kejadiannya 2014. Iya, kita kan ketemu di sini. Oktober itu. Dan kamu lagi bener-bener aku kemana-mana, aku lagi bener-bener lagi ngurus anak banget gitu. Iya, dan itu aku lagi zamannya skripsi. Jadi bukan tesis S2. Yang aku di persimpangan tuh kalau gak gue selesaiin gugur udah sekolah lama-lama tapi sambil itu jadi aku dari rumah sakit terus yang ke Bandung buat sidang terus balik lagi struggle buat anak biasa buat itu. Apa yang dilakuin selama dia dari 2 tahun sampai sekarang 10 tahun kondisinya sekarang oke? Alhamdulillah oke. Kan itu biasanya berkala ya kalau ketika kamu mengidap maksudnya sakit yang kamu pasca operasi gitu kamu harus MRI kan biasanya 3 bulan. Nanti kalau 3 bulan oke, 6 bulan, 6 bulan oke, kemudian 1 tahun, 1 tahun oke, kemudian bisa sampai 2 tahun. Nah dia udah di fase yang udah lewat dari setahun, nggak harus kontrol every years kecuali ada keluhan. Tapi masih ada, tapi karena lokasinya dia tuh susah, dia tuh di batang otak dan nempel sama blood vessel. Jadi you cannot take it all out gitu, karena dangerous, karena bisa kemana-mana. Maksudnya resikonya tuh bisa lumpuh ataupun nggak bangun lagi gitu. Jadi dokter waktu itu nggak mau ambil resiko itu karena dia bilang saya lebih baik buka kepalanya beberapa kali tapi quality of life dia terjamin. Jadi memang it's a hard decision tapi alhamdulillah it's a miracle juga ya karena banget lah. Pas dicek kemarin juga the brain yang selama ini kan kosong kan karena diambil kan brain misalnya ada kanan ada kiri ini shape line gitu. Karena di sini bekas tumor ketekan diambil kan jadi kayak ball hole gitu jadi bolong. Nah ini the brain is growing. Udah grow. Jadi itu adalah kehebatannya. Mukjizat ya. Mukjizat tuh Tuhan dan anak-anak ya bahwa otaknya bisa berkembang gitu Mas itu. Dan kalau ngelihat dia hari-hari sih nggak kelihatan, orang nggak tahu gitu kalau nggak tahu dia sakit karena dia pas sakit. Cuma memang masih ada vision 2. Kalau dipegang kayak gini baru terasa gitu. Terus anaknya aktif segala macam biasa. Cuman memang karena dia banyak kehilangan waktu kan waktu sekolah karena dia harus pas operasi istirahat dulu gitu. Jadi secara akademik tuh PR-nya harus kejar gitu, harus dikejar. Dia harus mengejar gitu. Dia punya PR untuk mengejar akademik ininya dia, levelnya dia karena mungkin dibanding yang teman-teman seumurnya itu dia kan startnya late jadinya karena dia break gitu kan kayak off gitu berapa lama tapi dia ini sih keep up sih gitu. Tapi maksudnya kan itu kan permasalahan ada di brain ya. Maksudnya kan mungkin nggak kamu memasukkan dia ke sekolah yang nggak terlalu berat. Karena kan kasihan untuk dia harus dia lama vakum dan lain-lain. Aku pilihnya memang akhirnya Montessori. Jadi memang Montessori ini kan sekolahnya it's very student interest gitu. Masa? Jadi dia nggak pakai target
semacam kan, berat target kan? yang kalau kayak kakaknya itu kan sekolah kayak misalnya di ACS ya, it's a very competitive Oh school, it's very iya. academic gitu. Iya. Nah kalau Montessori tuh dia konsepnya setiap anak tuh perkembangannya beda-beda, Oke. pertumbuhannya nggak bisa disamain walaupun umurnya Iya, karena sama. anak-anak juga maksudnya nggak semua di level otak yang sama gitu Iya. loh. Dan punya interest yang akan sama di setiap usianya. Jadi mereka itu kayak misalnya anak yang belum punya interest untuk baca, kalau di sekolah itu kan umur 6 tahun atau 7 tahun wajib baca, ya gitu. Nah kalau di Montessori itu ada prosesnya, ketika dia udah interest, baru di push, dan itu akan lebih cepat. Kalau dia belum interest, jadi mereka nggak mau paksa, biarin aja dia lihat prosesnya. Iya. Nanti lama-lama dia punya Jadi nggak interest itu stres, sendiri, dia nggak nggak dibanding-bandingin. stres. Iya. Dan satu kelas itu 3 usia, jadi 1, 2, 3, 3, 4, 5 misalnya gitu. Serius? Iya, jadi di satu kelas itu kayak kita di rumah. Jadi anak-anak itu diajarkan ketika dia jadi yang lebih tua seperti apa, ketika dia jadi yang lebih muda seperti apa. Kalau Montessori mana dia sih taking ini? care. Montessori yang asli yang pertama, dia tuh di Jagakarsa. Oh, Jadi baru itu yang tahu. benar-benar dari Montessorian gitu. Berarti dia SD kan sekarang? Kelas 4 mau kelas 5. Oh, setahun di atas Arsi. Arsi di mana senang. sekolahnya? Aljabar. Aljabar, ya. Nggak terlalu jauh sih dari Aljabar. Ya, Iya, lebih ke deket dalam sama lah ya. Aljabar. Tapi maksudnya sekarang kalau ngeliat kondisinya dia seperti anak-anak biasa, dia bisa catch up, dia bisa dia main juga. Dia malah Apa dia nggak boleh terlalu capek? dia Atau ada nggak? aku harus nggak boleh dehidrasi. Oke. Terus harus tidur siang. Harus tidur cukup. Untungnya dia nurut banget anaknya. Jadi apa-apa kata ibu tuh dia pasti nurut. Gitu untungnya. Ya dia ngelihat perjuangan mamanya gimana. Jadi dia nurut banget, terus dia juga disiplin gitu. Jadi dia udah tahu bahwa dia ada waktu tidur. Walaupun kadang kala sekarang udah karena kakaknya nggak pernah tidur siang gitu, kepengaruh ya, tapi tetap dia akan tidur sih somehow gitu, karena udah ada polanya. Jadi itu udah kebentuk. Jadi siang-siang ke sore itu pasti dia ada ngantuk. Biasanya dia ada tidur 1 jam gitu. Terus dia memang suka banget olahraga. Jadi semua olahraga yang dia lakoni itu dia selalu jago. Oke, Arsya. Emang seneng, emang kayak. Tapi nggak masalah. Akunya yang deg-degan sih. Aku nggak berani kasih dia. Dia yang minta terlalu bola kan. Too hard kan. Bola basket tuh aku agak takut. Basket pernah. Cuman kalau kena kepalanya tuh. Nah itu loh. Jadi aku lebih golf sih. Dia untung dia pinter golf dan dia suka. So golf it's a safe zone. Terus ibunya juga suka golf, dia bisa olahraga bareng. Jadi kan. bisa bareng. Terus berenang, terus tenis tadinya. Cuman karena golf sama tenis nih kalau lagi belajar nggak bisa terlalu disatuin. Yes, karena beda pukulannya. Nanti takutnya ada yang rusak, ya, golfnya terutama. Jadi kita lepas dulu tenisnya, di golf dulu. Terus dia suka sebenarnya sepeda sih. Sepeda tuh dia cuma 2 kali pegang roda 2, dia bisa sendiri. Padahal itu sebenarnya masalah di kepala tuh balance kan, susah dia jadi balance. Tapi dia nggak tahu kenapa kok sepeda yang roda 2, kakaknya belajar bisa lama banget gitu, berkali-kali. Justru dia pegang sendiri, nggak ada yang ngajarin, 2 kali seset tau bisa, dan ngetril gitu. Tahu kan yang diangkat-angkat gitu bannya, terus yang naik. Aduh takut. Pokoknya serem, se-ekstrim gitu anaknya. Iya, tapi kamu pasti jadi lebih hati-hati kan. Waktu itu berobatnya di Jakarta apa sempat keluar sih? Sama Profesor Eka di Silom. Di Jakarta ya? Iya, di bagus Jakarta. Ya? Bagus, alhamdulillah. Jadi pertama tuh memang berpindah-pindah rumah sakit ya, karena untuk itu pada saat terjadi sama Magali kan masih rare. Jadi dokter anak tuh nggak bisa justifikasi ini kenapa. Selalu dibilangnya, oh ini rewel karena flu. Panas. Enggak. Aku bilang tuh sampai satu waktu dia di rumah itu udah nggak nangis lagi, tapi muntah terus. Dan masih kecil banget kan, 1 tahun kurang sebulan, jadi nggak bisa bicara apa-apa, cuma rewel. Nah terus aku bawa ke rumah sakit, akhirnya dia direhidrasi, dites darahnya, semua nggak ada masalah. Tapi terus boleh pulang besoknya. Terus aku bilang, dok, ini kayaknya dia ada something wrong deh, karena dia suka melakukan gerakan berulang kayak ada yang sakit, kayak nahan rasa sakit. Aku bilang itu yang bikin ketahuan ya. Terus dia bilang, tapi hasil darahnya nggak apa-apa kok bu, gitu, dan ini oke gitu. Dan akhirnya dia udah mau makan, jadi udah diperbolehkan pulang tau. Tiba-tiba terakhir pas makan yang terakhir tuh muntah. Di situ begitu baru muntah kejang. Nah pas kejang inilah, dan kebetulan dokter syaraf yang di rumah sakit tersebut nggak ada. Akhirnya kita pindah rumah sakit B gitu ya. Dan di rumah sakit B itu aku karena di situ mau terbangin ke Singapura, karena dari situ tuh bisa berhubungan connect dengan Singapura. Tapi ternyata keadaannya nggak mungkin dibawa terbang.
gitu, karena dia udah koma kan, Iya. gitu pas itu. Jadi pindah rumah sakit, dicek ternyata ada tumor, pindah lagi jadi 3 kali. Pertama di sini, jadi 1, 2, 3 yang untuk pemindahan ke Singapura itu di rumah sakit ketiga, MRI-nya di rumah sakit kedua ketahuan tumor. Pindah ke rumah sakit ketiga untuk ke Singapura ternyata nggak bisa, akhirnya harus ditindak di situ dengan memasang selang karena cairannya dia tuh udah menekan. Iya, aku sempat lihat beritanya. Terus baru aku tahu tentang Profesor Eka gitu. Aku pengen konsultasi sama dia. Akhirnya ke sana dan akhirnya aku memutuskan untuk operasinya di sana. Kalau nggak bisa, jadi waktu itu ada dokter dari Singapura, kita konsult juga, kirim hasil dan segala macam. Dia bilang, if you cannot terbangkan anak kamu ke sini, you should do it with Prof Eka aja di Jakarta gitu. So ya udah. Dari situ udah sampai sekarang sama Prof Eka. Prof Eka, Dr. Julius. Walaupun aku setelah selesai operasi pertama, aku sempat sih kayak second opinion, ngobrol aja kan tentang perkembangan sama di Singapura, sampai ke Jepang, ke Australia, itu semua daerah pastilah kita terbaik urusan kepala ya gitu. Terus mereka maunya operasi lagi yang di Jepang sama di Australia. Nah, sementara di Jakarta tuh enggak. Karena kalau udah nggak apa-apa, kenapa harus kita intervensi? Gitu. Akhirnya ya. Kamu bisa ngambil keputusan bahwa nggak usah, aku ikut aja sama dokter sini tuh gimana? Karena aku tahu banget operasi itu kan udah 2 kali Magali. Resikonya tuh kayak apa? Iya, dan dibuka lagi. Aduh, gila itu shuntnya harus diambil, shuntnya. Tapi dokter di sini bilang kalau nggak apa-apa anak kecil, karena itu another risk, mau cuman nggak dioperasi pun diambil VP shuntnya aja tuh, itu resikonya resiko operasi gitu. Jadi biarlah aja lah gitu. Toh juga banyak kok yang hidup sampai kuliah, sampai apa nggak terganggu dengan adanya VP shunt. Dan ternyata terbukti ya. Gitu. Oh, Masya Allah. Aku senang lo dengarnya lah. Itu keajaiban juga sih buat anakmu. Ada gak sih kepikiran kayak dari situ pengen punya anak lagi? Atau enggak? Karena udah. Kalau waktu itu sih udah capek banget ya. Capek udah. Tapi ngeliat sekarang anaknya begini kan pasti kayak lucu juga kayak punya satu lagi. Lucu juga ya, pertama umur selesai. Banyak loh yang udah. Banyak yang seumur-umur ini masih punya anak loh. Aduh, kamu tuh berapa sih kamu? 40. Aku lebih, aku udah 43. Iya, tapi masih bisa. Temanku 44 kemarin lahiran. Oh iya? Anak berapa? Kalau Nola. Tapi anak berapa? Dia pertama bukan? Kalau temanku 44, dia anak kedua. 12 tahun sebelumnya dia baru punya anak. Ada yang penyanyi, itu juga 45-an yang punya anak ya? Mikir dia. Tapi mau nanya nih, banyak orang yang lihat kan kalau Marcella Zalianty tuh jauh kayak dari gosip-gosip yang aneh-aneh, jauh dari yang gimana-gimana. Kamu gimana sih cara kamu menginikan kehidupan rumah tangga kamu supaya jauh dan terhindar dari yang begitu-gitu? Karena emang seharmonis itukah kalian sampai orang kayak ngeliatnya ya udah dia baik-baik aja gitu? Sebenarnya nggak semua juga selalu bagus ya pasti. Tapi memang aku kan tipenya memang dari dulu, dari zaman single pun, aku memang nggak terlalu tipe yang sharing personal stuff ke media gitu. Aku lebih banyak sharing tuh tentang kerjaan, tentang pikiran gitu ya. Terus juga mungkin lebih ke tentang anak-anak gitu, gitu untuk ya karena Magali waktu itu sakit, jadi pasti aku sharing. Mungkin aku karena diminta itu pun sharing pengalaman untuk mungkin kalau ada yang mengalami bisa share yang sama, yang bisa punya belajar masalah gitu sama ya. Gitu. Jadi aku tidak pernah berpikir gimana caranya jaga, karena memang udah terbiasa memang tidak untuk tidak men-share ya. Jadi orang yang nggak tahu apa yang ada gitu. Yang terjadi pokoknya intinya biasa aja. Gitu. Tapi kalian memang maksudnya cuman kan fokus dengan anak. Time itu kan komitmennya kan udah tahu kan. Aku kan a working woman gitu dari sebelum kawin lah. Sebelumnya. Jadi ya itu aja yang memang we respect koridor itu sih gitu. Dan dia nggak masalah. Nggak masalah gitu. Jadi itu yang membuat kamu nikah udah berapa tahun? It's berapa ya? Tunggu 2010. 14 tahun ya. 2011. Wow, keren loh. Gitu, jadi ya santai aja sih. Tapi kalian cara kamu ngurus anak gitu, cara parentingnya gimana cara kamu membagi sama suami? Nah, memang kalau anak tuh lebih banyak aku sih. Oh, oke. Gitu. Jadi dia percayain ke kamu aja ya? Iya, jadi dia lebih ke support system. Iya. Gitu, tapi the decision misalnya kayak pilih sekolah, semua, pilih dokter, terus les-les anak-anak, itu biasanya lebih ke on me.
Tapi kalau udah kenanya ke olahraga yang memang feel-nya dia dan dia lebih mengerti, nah itu baru. Apalagi anak laki. Apalagi laki kan, kayak misalnya di Magali kan suka banget nyetir. Nah itu baru balap gitu, apa belajar go-kart apa-apa itu baru sama bapaknya. Ya dia yang lebih tahu urusan kayak gitu-gitu, kayak misalnya nggak setuju misalnya anaknya di golf ada tenis, karena nggak mungkin kamu harus pilih salah satu gini-gini. Karena itu. Then I decided to choose one, lebih ke situ. Tapi kalau udah soal yang lebih ke akademik, yang lebih ke education things gitu dia, ya terserah deh gitu. Lebih ke aku karena sih, perempuan gitu. lebih ngerti ya. Tapi kan orang banyak yang nanya gitu kayak kamu kan orang tua artis, adik juga, jadi hidup di keluarga yang semuanya dari kecil public figure gitu. Apa sih pengalaman yang menurut kamu menyenangkannya ini, nggak menyenangkannya tuh ini? Sebenarnya kalau menyenangkan itu artinya karena lebih mudah mungkin ya. Kan ada mudarat, ada hal-hal yang positif ya. Hal positif pasti kan tentu dirasakan oleh semua. Betul. Kadang-kala ketika kita mungkin dikenal lebih banyak orang, kita juga banyak dapat lebih kemudahan-kemudahan dalam apapun, ya kan? Gitu pasti kamu juga sama. Benar. Gitu, exactly. Kayak misalnya kamu punya bonus, like Mas Anang, kamu mau ke politics, kamu udah punya modalnya gitu, yang mungkin orang-orang lain tidak punya, gitu. Harus punya extra effort untuk dikenal dulu oleh masyarakat. Misalnya itu salah satu contoh, atau anything else gitu, apapun itu. Nah itu baik itu happy-nya gitu, maksudnya baiknya gitu. Nggak enaknya itu pasti hidup your life itu kan pasti hidupnya tuh nggak jadi milik kamu sendiri. Konsumsi publik ya. Jadi pasti kamu tetap harus memaintain, kayak tiba-tiba memaintain apapun itulah di publik gitu. Yang mungkin misal kamu lagi bete nih, tapi kan kamu nggak bisa bete ke semua orang di depan publik gitu. Sama aja kayak kita acting di film. Kita harus selalu dalam keadaan yang orang ingin lihat. Padahal orang nggak tahu kita lagi ngalamin apa. Betul ya kan? gitu. Itu tantangan sih. Dan apapun your decision gitu, jadi nggak bisa mungkin 100% berdasarkan apa yang kita inginkan. Karena harus banyak considerable atau pertimbangan konsiderasi dan pertimbangan sosial, pertimbangan ini, pertimbangan itu. Itu aja yang jadi lebih PR. Jadi lebih banyak hal yang harus dijaga. Gitu. Yang seharusnya mungkin kalau kamu tidak public figure, you can just decide or you can just do gitu ya, whatever you want gitu. Lebih begitu. Tapi support system terbesar seorang Marcella Zalianty itu siapa? Keluarga sih. Aku keluarga, terutama anak-anak. Anak-anak ya. Karena untuk keluarga terutama anak-anak, karena aku kan sama anak-anakku deket sekali kan, yang memang dan aku tuh kayak semua orang yang deket-deket aku tuh bilang deh, gila Marcel tuh kalau jadi ibu dia tuh sayangnya gimana gitu, maksudnya kita deket sekali gitu, jadi sayang sama anak-anak. Dan kalau mereka merasa tidak nyaman gitu aku bekerja, pasti aku akan terganggu banget. Gitu. Tapi karena mereka juga kayak Mas Kana, anak yang pertama, dia tuh very supportive. Waktu kecil sih gini, suka protes, ibu sibuk nih gini. Tapi aku sering suka ajak dia, karena aku juga ajak mereka ke kesibukan kita supaya mereka mengenal dan tahu kalau ibunya di luar ngapain, kalau ibunya pulang pagi ngapain gitu. Ya bahwa film industri kayak seperti apa gitu kan. Jadi dia ngerti film, dan dia akhirnya juga suka film dan dia suka nonton film. Jadi dia akan memberikan komentar-komentar yang sangat kritis gitu, sangat kritis, dan dia paham gitu dalam dunia ini gitu. Terus kayak Mama Olive itu juga selalu ada di situ ya, support. Nanda juga ketika kita yang berkarya, apa saya kalau berhubungan itu dengan karya, dengan seni itu juga support. Tapi ada nggak sih keinginan kayak kamu kan di film gitu, suami di hal yang lain, ada nggak kayak anak-anak dua ini harus ada yang kayak ibunya atau bapaknya, atau satu ke ibunya satu ke bapaknya, atau kamu kayak terserah mereka mau jadi apa? Kalau kita sih kan lebih suka film anakmu. Iya, kalau aku nggak ada mengharuskan jadi apa sih, cuman ada keinginan. Kayak aku tuh pengen anak aku satu jadi tentara, satu jadi dokter. Which is bukan ibu bapaknya gitu. Aku juga tentara. Karena kakekku, kan sebenarnya kakek dari bapaknya, kakek dari aku. Itu juga kan ada garis tentara sebetulnya, gitu. Terus cuman nggak ada yang jadi di keluarga Nanda juga, ya jadi pembalap. Terus sebenarnya bapaknya juga kayak nggak mengharapkan dari anaknya, tapi nggak jadi, akhirnya jadi pembalap. Makanya kamu pengen salah satu tentara atau dokter. Terus kalau dokter tuh karena mungkin pengalaman yang Magali ya, gitu. Tapi
in anyhow, yang paling penting sih mereka bisa jadi pengusaha. Ya maksudnya mereka bisa jadi mandiri, berdiri di atas kakinya sendiri sih. Apalagi ini kan anak-anak laki. Jadi itu yang paling penting. Kayak misalnya mungkin yang lain-lain itu ya bonus, tapi paling penting dia bisa berdiri di atas kakinya sendiri sih. Nice, betul. Jadi kayak entrepreneurship jiwanya tuh harus dari awal kita tanamkan gitu. Tapi kalau dari bapaknya, enggak ini harus kayak gue gitu misalnya. Nggak harus. Jadi sebenarnya yang punya passion kayak bapaknya itu Magali. Tapi bapaknya juga menyadari bahwa dia punya handicap itu. Dan itu kan dan gue ketakutan gitu. Iya. Dan dia waktu itu go-kart kan dia jago. Ngebut gitu. Tapi kan yang aduh ngeliatnya kalau agak deg-degan gitu kan. Jadi karena kan itu deg kenceng kan. Kepalanya kesini gitu. Jadi sebenarnya pasti deep down inside dia pingin seneng ya namanya anak cowok gitu kan. Apalagi dia suka extreme sport gitu, cocok dan dia ada talentnya di situ. Jadi kalau bapaknya lebih ke situ. Dan bapaknya nggak suka anak-anaknya kalau cowok jadi artis ya, definitely. Tapi kan suka film gitu, kamu nggak kayak ini kayak gue deh. Iya sebenarnya. Tapi kayak bapaknya nggak suka. Masalahnya cowok kalau cewek. Kalau cewek masih gak seneng, nggak apa-apa. Tapi kalau cowok tuh kayak lebih keren. Kamu jadi gitu nggak usah. Tapi anakku yang gede juga suka makanan, dia suka bikin makanan chef. Jadi kalau ke YouTube ke apa dia ngeliatinnya semua menu-menu makanan, cara bikin ini, cara bikin ini. Betul. Dan dia lebih bukan interest di acting, dia ke film tuh interestnya kayak ngambil gambar sama directing. Jadi itu ngatur-ngatur, bukannya dia aktor, dia suka belajar. Iya, kayak waktu itu aku bikin kelas ya Indies kelas. Jadi aku bikin kerjasama sama New York Film Academy. Ada semua kelas film. Waktu pas pandemi itu jadi online. Itu dia benar-benar ikutin. Karena di New York sama di Jakarta kan beda banget jamnya itu sampai jam 11 malam sampai ngantuk-ngantuk. Tuh dia benar-benar ngikutin writing class. Dan ini pengen dengerin aja gitu. Dia umur berapa sekarang? Sekarang 12. Jadi waktu aku itu tuh dia masih 10 tahun. SMP ya dia? Sekarang 1 SMP baru. Gitu. Wow. Jadi ya begitulah. Semua. Terakhir, apa harapan seorang Marcella Zalianty dalam hidupnya yang kayak aku tuh masih pengen bikin ini belum kesampaian? Mimpi aku sih sebenarnya merealisasikan film, salah satunya tuh Laksamana Kemalayati ini karena ini kan memang aku tuh punya satu tanggung jawab karena sudah memulai ya, tidak hanya moral tapi bahwa ini adalah sesuatu yang penting gitu untuk diangkat dan aku harus selesaikan gitu. Jadi yang masyarakat Indonesia, aku pikir perlu tahu bahkan dunia gitu. Dan kemarin ini kan dia juga ditetapkan di UNESCO di sidang PBB hari lahirnya dia menjadi hari perayaan internasional. Dan I think ini juga waktunya bahwa Indonesia mau buat apa gitu. Kok di sana sudah mengakui gitu kan, jadi itu juga PR. Kemudian sebenarnya aku tuh punya mimpi tuh punya sekolah ya gitu, tapi itu jauh belum kejauhan sih kayaknya. Punya sekolah tuh based on apa? Atau kayak kepengen aja gitu? Ya kalau aku sih sebenarnya sekolahnya tuh dulu sih pengennya tuh sekolah yang buat anak-anak kecil gitu ya, kayak tapi kan ngelihat sekarang juga udah lumayan tumbuh banyak. Akhirnya kemarin itu aku sempet sih merintis itu lebih ke sekolah tapi lebih ke creative skill gitu. Jadi ke creative thinking termasuk ke kerjaan-kerjaan yang terkait dengan disiplin ilmu film karena itu masih sedikit banget. Jatuh ke film ya. Betul, itu ada itunya juga. Gitu yang tetap industri kreatif gitu. Terus kemudian udah sih yang lain pengennya sih peaceful aja. Kita yang paling penting kan hidup apa ya, kita balance. Bisa pengen masih traveling all around the world aja nih belum. Iya kan, traveling all around the world belum kesampaian nih gitu. Karena kan baru selesai kamu perjuangan anak kan. Iya, dan anakku baru bisa dibawa terbang jauh kan. Tapi kamu tuh waktu syuting film atau kemarin pas apa namanya? Pas film atau pas apa sempat dibawa ke rumah sakit karena kena pedang, itu benar nggak sih? Oh iya, kemarin kepala aku nih sobek 7 jahitan. Nah itu kan aku dengar loh, itu kenapa? Aku lagi latihan Malahayati itu. Belum film kan? Belum. Itu masih teater. Jadi lagi latihan, terus kemudian bisa sih? Tuh jadi menjelang maghrib. Terus si lawan mainnya kebetulan dia bukan fighter juga, si Willem Dafoe pada saat itu dia jadi Cornelis, memang musuhnya Malahayati kan.
Terus satu waktu kita lagi belum pernah pakai pedang. Nah pedang ini juga bukan pedang yang memang harusnya buat kita. Ini pedangnya pedang pasukan-pasukan TNI yang memang dari jauh harus kita kelihatan dilebih-lebihkan karena berat. Jadi kita pegang aja itu berat banget. Jadi dia harusnya ke atas kepala aku gini. Dia gini. Itu bang. Aku langsung sakit gitu kan, terus yang aduh, begitu aku nunduk, terus aku nyut tuh langsung darah terus banyak banget kan kepala soalnya. Itu aku udah hampir nggak bisa pentas, jadi kemarin tuh mission impossible banget. Aku udah pakai pemeran pengganti, aku udah bilang bahwa kalau misalnya mau tanggal tetap, itu kan 3 minggu sebelum pentas. Nah, itu recovery-nya berapa lama? Ini 3 bulan sebenarnya. Dijahit? Iya, dijahit. Langsung dibawa ke rumah sakit. Di sini dan alhamdulillahnya tuh aku minta tolong jangan dicukur. Karena kalau lebih gampang buat mereka kan dicukur. Jadi yang ngerjain tuh dokter bedah syaraf sama dokter bedah plastik. Jadi rambutnya nggak dicukur. Jadi susah banget nyucinya tuh kayak nyuci baju. Harus bersih banget. Itu dari Cilangkap aku dibawa kebetulan di sana jatuhnya tuh hari Minggu apa Sabtu. Jadi tutup klinik-klinik. Jadi aku langsung ke Siloam, Simatupang, lumayan jauh loh dari Cilangkap. Iyalah. Pakai es gini. Habis itu nunggu dioperasinya jam 12 malam baru. Terus dia gimana tuh? Nunggu dokter. Wah dia udah takut ya, serba udah berasa bersalah segala macam. Kayak kejadian-kejadian kayak gitu tuh bisa terjadi di lokasi ya? Bisa. Maksudnya kayak orang aku tuh pernah accident loh, hidungku nih juga pernah bukan patah tapi ke dalam itu apa ya, sampai ya patah sih. Tapi patahnya bukan yang sepatah sampai itu. Jadi lagi itu waktu itu horor tuh, aku inget banget di Bogor di sebuah rumah sakit yang memang agak horor ya tempatnya, udah gak dipakai. Jadi bukan di bawah-bawah tanah syutingnya, di basement gitu, di setting jadi rumah sakit. Terus aku lari pakai baju suster. Memang di sini tuh memang kita tuh semua harus ada insurance harus ada lebih hati-hati. Pakai rok susternya sempit kan, jadi aku lari, ya otomatis kita jatuh dong. Karena rok susternya sempit, aku belum pernah nyoba itu roknya gitu. Harusnya kan ada dicoba dulu, dites dulu. Langsung pas action jatuh, ininya menghantam gini nih ujung meja, tapi yang meja rumah sakit yang besi-besi yang bisa didorong-dorong itu dang. Itu juga bengkak segini besokannya. Terus baru dibenerin, diangkat lagi gini set gitu sininya. Karena aku nggak bisa nafas kan jadinya satu. Tapi ada dong sekarang, misalnya di perfilman Indonesia udah luar biasa begini, kayak insurance, kayak gitu-gitu udah diperhatiin dong. Ada, tetapi belum semua. Jadi sebenarnya makanya mungkin aku juga aktif di organisasi gitu ya, kayak di Kadin, kayak di Parvi gitu kan, yang memang lebih ke film. Sebenarnya untuk banyak hal-hal yang memang harus dibenahi sih, terkait dengan regulasi gitu ya, regulasi untuk tenaga kerja perfilman dan lain sebagainya. Itu kan bisanya dipush, diperjuangkan lewat asosiasi. Kalau nggak bisa, kita nggak bisa bicara sendiri kita sendiri. Gitu banyak ya, belum semua. Terus kemarin kebetulan pas Malahayati kan aku produsernya, jadi ya udah. Nah terus kita ada upacara dulu tuh abis itu sebelum, karena ahli warisnya juga datang. Terus pas sebelum pementasan itu udah mission impossible sih aku tuh 3 minggu sebelum. Terus pas pentas aku pikir aku nggak bisa karena kan banyak intensitas suara kan, wah teriak aja sakit soalnya. Aku nggak bisa ngomong gitu. Tapi akhirnya tiba-tiba pas mau pentas tuh seminggu sebelum pentas aku 2 kali tuh latihan. Udah gitu Mas Jai Subiakto bikin setnya semua tinggi banget. Udah aku fobia ketinggian pula kan. Jadi itu udah double deh tuh. Terus tapi tiba-tiba pas pentas udah aja nggak kerasa loh, aneh deh. Udah selesai. Pengen lihat padahal dengan segala videonya, drama dan insiden yang terjadi di baliknya sebuah pertunjukan ya. Gila. Ya gitu deh. Itu ya memang ya serunya ya, semua itu ada resiko-resiko. Dan memang ya ya aktor gitu jadinya di situ sih. Ya. Challenge-nya gimana kita genrenya begini genrenya seperti ini gitu. Jadi aktornya baik production house-nya itu semuanya memang harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan lebih detail, dengan siap. Ya semoga film ini segera tayang biar kita bisa nonton semua. Sukses selalu buat thank you. Karir, kehidupan rumah tangga. Kamu juga sama-sama. Terima kasih buat waktunya dan pokoknya sukses terus. Thank you so much. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.